Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Sebelum kita merenungkan sesuatu hari ini, saya menyampaikan kembali, jangan lupa nanti malam jam 7 kita akan mengadakan perjumpaan sahabat renungan harian. Kita akan mulai pertemuan jam 7, tetapi ruangan dibuka jam 6.45. Supaya kita mempunyai waktu untuk menyambut, mengatakan selamat datang, salam, dan sebagainya. Dan kita berdoa bersama, semoga perjumpaan para sahabat renungan nanti malam sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi kita semua. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami perasaan orang lain atau berempati, sehingga kita kemudian bisa bersikap, bertindak lebih lemah lembut dan penuh perhatian, lebih penuh pengertian dalam sikap kita. Dan itulah sebetulnya yang disebut dengan mengasihi, yaitu mencoba memahami dan mengerti perasaan orang lain, terutama orang yang kita kasihi, dan kemudian melakukan yang terbaik yang bisa menggembirakan, membahagiakan, dan membuatnya merasa nyaman. Orang yang sungguh-sungguh kita kasihi sebetulnya adalah orang yang bisa mengerti perasaan kita. Orang yang sungguh bisa memahami sikap batin kita kepadanya. Dan di situ ada komunikasi emosional, komunikasi perasaan yang membuat relasi menjadi sangat dekat. Namun tentu menjadi pengalaman Anda dan saya bahwa kita sudah memperhatikan, mengasihi, mencoba mengerti perasaan orang-orang yang kita kasihi, tetapi orang yang kita kasihi tidak menyadarinya. Bahkan ada yang salah terima. Tentu kemudian kita merasa kecewa. Yang pertama kita perlu renungkan adalah bahwa kita belajar untuk mengasihi dan memahami karena kasih yang ada di dalam diri kita. Sehingga motivasinya adalah kasih. Apapun yang terjadi, apapun reaksinya, kita tetap mengasihi dan tetap bersuka cita. Itu yang pertama, sehingga ada kasih yang tulus tanpa pamrih demi kebahagiaannya. Saya memahami dan mengertinya karena saya mencintai. Bagaimana reaksinya? Saya sudah bahagia kalau saya bisa memahami dan mengasihinya. Saya juga lebih ringan. Yang kedua, dan ini yang penting sekali, kita berusaha untuk mengerti dan memahami perasaan Tuhan. Itu paling menyelamatkan, paling membahagiakan. Kalau kita bisa mengerti dan memahami perasaan Tuhan, berempati terhadap apa yang dirasakan Tuhan, hidup kita sempurna. Kenapa? Karena kemudian kita bisa mengerti dan memahami bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mengerti perasaan Tuhan terhadap kita, terhadap saudara-saudari kita akan hidup dalam damai sejahtera selamanya. Karena hati Tuhan isinya adalah kasih semata untuk kita. Kepedulian, perhatian, pengertian. Semuanya diberikan untuk kita demi kebahagiaan kita. Yang paling penting kita mengerti dan memahami perasaan dan hati Tuhan. Namun di situ memang dibutuhkan relasi dan pengertian dan keterbukaan. Yang terjadi seringkali adalah kita yang berharap selalu dimengerti oleh Tuhan. Tuhan sih pasti mengerti kita. Tetapi kita yang seperti merasa tidak dimengerti, tidak dipahami. Padahal kita sendiri yang tidak memahami isi hati Tuhan. Tidak mengerti perasaan Tuhan terhadap kita. Meskipun sudah ada begitu banyak yang Tuhan kerjakan untuk kita.
kita sakit disembuhkan, kita galau dihibur, kita sedih ditenangkan, kita tidak nyaman dibuatnya nyaman. Banyak hal kita bisa mendaftar kebaikan dan daftar yang harus kita syukuri atas apa yang telah dikerjakan Tuhan atas hidup kita. Persoalannya seringkali karena kita tidak mengerti, tidak sadar akan perasaan Tuhan, akan isi hati Tuhan. Maka kita bisa belajar untuk memandang setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Diri kita, orang lain, relasi-relasi kita, pekerjaan, hidup kita, keluarga kita dari sudut pandang Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita memandang dari perasaan Tuhan, sikap Tuhan terhadap kita. Kalau kita mempunyai sudut pandang itu, kita tidak akan menemukan kejahatan. Kita tidak akan menemukan yang negatif. Karena Tuhan memandang kita dari sudut pandang kasih-Nya yang tak terbatas. Tuhan mempunyai hati seluas dunia yang bisa merangkum segalanya siapa saja. Tuhan mempunyai hati yang terbuka untuk mengampuni apapun yang kita lakukan. Kalau kita bisa memandang diri kita, sesama kita, keluarga kita, relasi-relasi kita, pekerjaan kita dari sudut pandang Tuhan, maka kita mempunyai juga hati yang seluas dunia. Duka cita, penderitaan, sukacita, apapun yang ada, yang muncul berseliweran dalam hidup kita, silih berganti. Kita pandang dari sudut pandang Tuhan yang memahami, mengerti, dan mengasihi. Maka kita sendiri akan merasa bahwa kita adalah orang-orang yang dimengerti, dipahami, dicintai. Penderitaan besar itu ketika kita merasa tidak dimengerti, merasa tidak dipahami. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, kita akan merasa terus-menerus dimengerti, dipahami, dan dicintai. Namun sebaliknya, kita juga bisa mengerti dan memahami perasaan isi hati saudara-saudari kita. Karena kita juga mempunyai hati seluas Tuhan, seluas dunia, yang bisa mengerti, menampung suka dan duka, derita, kebaikan, apapun juga. Dan kemudian memeluknya dan mengasihinya. Karena hati Tuhan sempurna mengasihi kita. Karena hati Tuhan mengerti sepenuhnya diri kita sampai yang terdalam. Tapi itu kan Tuhan, Romo, kita kan manusia biasa. Ya, kita manusia biasa, benar sekali. Tetapi kita bisa belajar berempati, belajar mengerti perasaan dan hati Tuhan. Dan itu hanya bisa dimengerti, diperoleh melalui relasi yang erat kita dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai relasi yang erat dengan Tuhan, kita bisa mengerti apa yang dirasakan Tuhan. Dan kita bisa memandang dunia ini, setiap peristiwa, setiap relasi, setiap ciptaan, setiap saudara-saudari kita, termasuk diri kita sendiri, dari sudut pandang Tuhan, yang mempunyai hati begitu luas untuk selalu mengasihi dan mengampuni. Bahkan Dia datang sengaja untuk memberikan nyawanya, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itulah yang membuat kita sungguh-sungguh merasa lega, fresh, bahagia, nyaman. Maka Tuhan mengatakan kepada kita semua, datanglah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan itu kita peroleh kalau kita bisa mengerti perasaan dan hati Tuhan terhadap kita. Dan kita bisa melihat, memandang dunia ini dari sudut pandang Tuhan yang sangat mengasihi kita dan selalu mempunyai ruang untuk kehadiran kita. Disitulah kita sungguh-sungguh akan merasa selalu dicintai, selalu dimengerti, selalu diterima. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan hal yang sama
kepada saudara-saudari kita, dan juga menerima Tuhan dengan penuh cinta, ketulusan, dan keikhlasan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.